Pada malam yang dingin, sekitar pukul 0:41, seorang tukang ojek online bernama Hendra sedang menepi di pinggir jalan dekat Pasar Senen, Jakarta. Malam itu ia sudah memutuskan untuk pulang lebih awal. Hujan baru saja berhenti, dan jalanan terlihat basah, berkilau oleh cahaya lampu kendaraan yang jarang lewat. Namun ketika ia hendak mematikan aplikasinya, notifikasi berbunyi. Tring, Anda mendapatkan pesanan. Menjemput penumpang, Lokasari Menara Saidah. Hati Hendra berdesir. Menara Saidah? Gedung itu kan sudah lama kosong. Tapi tarif yang muncul bukan tarif biasa. Harga perjalanannya 3 kali lipat dari normal. Mata Hendra tertegun. Ia ragu. Tapi ekonomi sedang sulit, dan ia butuh uang. Dengan helaan napas berat, ia tekan tombol, terima order. Perjalanan menuju daerah Lokasari, dekat Pasar Senen masih ramai sedikit. Mobil lewat sesekali, tapi semakin mendekati Menara Saidah, suasana berubah perlahan menjadi aneh. Jam menunjukkan 01:03. Jalanan di sekitar sana kosong, benar-benar kosong. Padahal biasanya masih ada mobil melintas walau tengah malam. Hendra memelankan motornya. Di depan, siluet Menara Saidah tampak menjulang. Gelap, tak berpenghuni, namun, lampu di salah satu lantai tampak redup, berkedip pelan. Padahal, gedung itu sudah tidak dialiri listrik sejak bertahun-tahun lalu. Ah, mungkin dari gedung sebelah, gumam Hendra, mencoba menenangkan diri. Aplikasinya kemudian berbunyi lagi. Penumpang menunggu di lobi utama. Harap menuju lokasi penjemputan. Lobi utama, Hendra menelan ludah. Lobi Menara Saidah sejak lama sudah ditutup dan dipasangi portal besi. Namun malam itu, pintu besi itu terbuka sedikit. Seolah ada seseorang yang baru saja masuk. Hendra memarkir motornya di depan tangga masuk lobi. Tempat itu gelap. Bau apek dan debu terasa menusuk hidung. Permisi, ojeknya sudah sampai. Suara Hendra bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang berembus melalui celah-celah dinding tua gedung itu. Aplikasi berbunyi lagi. Penumpang sedang menuju lokasi. Tak lama, langkah kaki terdengar. Pelan, panjang, bergema dari dalam gedung. Hendra menajamkan pendengaran. Langkah itu tidak seperti langkah orang normal, lebih lambat, lebih berat, dan terdengar menyeret sesuatu. Dari dalam kegelapan lobi, muncul sosok perempuan. Tubuhnya tinggi, rambut panjang menutupi wajah. Mengenakan kebaya merah kusam. Ia berdiri di ambang pintu. Halo Bu, ojeknya. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat sedikit wajahnya, meski wajahnya tetap terhalang rambut. Aromanya menusuk, seperti tanah basah dan bunga layu. Tanpa bicara, ia berkata dengan suara lirih namun jelas. Antar saya ke Rawakuning. Tujuan itu langsung muncul di aplikasi, otomatis. Tarifnya 5 kali lipat. Hendra gemetar. Tapi ia butuh uang. Ia berpikir, mungkin hanya pelanggan aneh, bukan hal aneh, mungkin dia habis dari acara. Perempuan itu duduk di jok belakang. Tubuhnya dingin, seperti tidak bernyawa. Saya jalan ya, Bu, tak ada jawaban. Motor melaju perlahan meninggalkan Menara Saidah. Namun ketika Hendra melihat spion, perempuan itu tidak tampak. Hanya jok kosong. Hendra langsung menoleh ke belakang, perempuan itu ada. Tetap duduk. Tapi di spion, tidak memantulkan dirinya. Mulut Hendra kering. Tangannya mulai gemetar memegang gas. Sepanjang perjalanan menuju Rawabening, suasana makin tidak normal. Lampu-lampu jalan, padam bersamaan. Jalan yang biasanya ramai truk, malam itu kosong melompong. Dan suara dari belakang, pelan, berbisik. Jangan lewat kanan, banyak yang mengikutimu. Hendra menelan ludah. Jantungnya berdetak tak beraturan. Banyak apa Bu? Yang tidak pulang, mereka ikut di belakangmu. Hendra melirik spion. Di belakang, kosong. Tapi tiba-tiba, bayangan hitam melintas cepat di belakang motor. Seperti orang berlari, tapi tidak menyentuh tanah. Hendra mempercepat laju. Perempuan itu tertawa pelan, tawa lirih seperti bisikan dari bawah tanah. Sudah dekat. Perjalanan yang seharusnya hanya 20 menit, terasa seperti berjam-jam.
Saat sampai di daerah Rawa Kuning, Hendra merasakan perubahan udara yang ekstrem. Kabut tebal menyelimuti area itu, padahal bukan daerah berkabut. Aplikasi berbunyi, "Anda telah tiba di lokasi." Perempuan itu turun. Ia berdiri di pinggir rawa. "Bu, pembayarannya." Perempuan itu menoleh perlahan. Rambutnya tersibak sedikit oleh angin. Wajahnya pucat, penuh luka. Separuh pipinya sobek. "Terima kasih sudah mengantarku." Dan dalam sekejap, tubuhnya menghilang ke dalam kabut. Hendra mundur ketakutan. Ia memacu motornya begitu kencang, hampir tergelincir. Ketika sampai di jalan besar, aplikasi berbunyi lagi. "Perjalanan dibatalkan. Order fiktif. Saldo Anda berkurang Rp50.000. "Apa?" Hendra menjerit. Bagaimana bisa? Ia baru saja mengantar orang yang sangat nyata. Atau, bukan? Hendra marah, panik, dan takut. Ia ingin menuntut, ingin melapor ke kantor ojek online. Namun tiba-tiba, aplikasi hidup lagi. Muncul pesan, "Jika ingin kembali ke dunia nyata, kembalilah ke tempat menjemput." Hendra terpaku. Siapa yang mengirim? Sistem? Tidak mungkin. Raut wajahnya pucat. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia kembali menuju Menara Saidah, melewati jalanan yang semakin sunyi. Angin bertiup kencang. Lampu jalan padam lagi. Menara Saidah terlihat gelap. Namun lampu lantai 9 menyala sendirian. Hendra turun dari motor. Tangannya gemetar. Tubuhnya lemas. "Permisi, saya sudah kembali, saya mau pulang." Tiba-tiba, suara lift terdengar dari dalam gedung. Hing, lift yang tidak punya listrik, menyala. Pintu lift terbuka. Di dalamnya, kosong. Atau, Hendra berharap kosong. Ia melangkah mundur, tapi notifikasi aplikasi muncul lagi. "Naiklah." Hendra memejamkan mata. Dengan langkah terpaksa, ia masuk ke dalam lift. Pintu menutup sendiri. Lift bergerak naik ke lantai 9. Lift terbuka ke lantai yang gelap, berdebu, dan dingin seperti ruangan tanpa kehidupan. Semua lampu mati, kecuali satu lorong yang menyala redup. Di ujung lorong itu, terdapat sosok perempuan berkebaya merah tadi. Ia berdiri membelakangi Hendra. Hendra hampir pingsan. Perempuan itu berbicara pelan. "Aku bukan pesan ojek, aku hanya ingin pulang." Hendra terdiam. Air matanya jatuh. Pulang kemana, Bu?" Perempuan itu memutar tubuhnya, perlahan, sampai wajah rusaknya terlihat sepenuhnya. "Aku, dulu bekerja di sini, pulang lembur, dan tidak pernah sampai rumah." Hendra terisak. Perempuan itu mendekat. "Terima kasih, sudah mau menolongku, meski aku bukan lagi manusia." Ruangan menjadi sangat dingin. Lampu-lampu berkedip. Perempuan itu kemudian menghilang menjadi cahaya kecil, lalu lenyap masuk ke dalam dinding retak lantai 9. Lift kembali bergerak turun sendiri. Saat sampai di bawah, Hendra keluar dan mendapati suasana sudah berubah. Malam sudah tidak berkabut. Menara Saidah tampak gelap total, seperti benar-benar tidak dialiri listrik. Pintu besi lobi kini tertutup rapat, seolah tidak pernah terbuka. Hendra keluar dari area gedung dengan motor gemetaran. Saat ia sudah jauh, ia memeriksa aplikasi. Saldo dikembalikan. Perjalanan sukses. Penumpang memberikan tip Rp300.000. Namun nama penumpangnya kosong. Dan catatan perjalanan menunjukkan waktu aneh, 00.00 sampai 00.00 durasi, 0 menit. Padahal Hendra merasakan perjalanan panjang yang menakutkan. Ia mematikan aplikasi, memacu motor pulang, sambil bersumpah tidak akan pernah mendekati Menara Saidah lagi, apalagi tengah malam. Beberapa hari kemudian, saat Hendra lewat dekat lokasi itu, ia melihat ke arah salah satu jendela lantai 9. Di sana, seseorang berdiri, perempuan berkebaya merah. Ia tersenyum tipis, dan mengangkat tangan seolah menyapa.